Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, AMMN, Brand BRPT, dan PTRO untuk minggu depan tanggal 30 Desember 2024 sampai tanggal 3 Januari 2025. Nah, di minggu depan kita sudah mulai memasuki tahun yang baru, dan juga izin menginfokan kalau di tanggal 31 sampai 1 Januari 2025 akan ada libur bursa ya, jadi bursa kita hanya buka 3 hari saja, dan kemungkinan juga video ini akan lebih singkat karena di hari Sabtu minggu depan akan saya update lagi, jadi tidak terlalu banyak update untuk video kali ini. Oke, sebelum ke analisanya saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join, boleh langsung join saja karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Untuk join ke premium ada 2 cara ya, ada yang berbayar dan ada yang gratis. Untuk info selengkapnya hubungi saja admin melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan. Teman-teman akan mendapatkan banyak benefit juga, seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya, seperti video ini ya. Yang ini khusus pelanggan. Kemudian mendapatkan saham menarik setiap harinya lengkap dengan trading plan dan juga mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham. Jika tertarik boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Jika ada pertanyaan boleh langsung hubungi saja admin melalui link yang ada di deskripsi atau melalui WA 0858 1084 8955. Oke, langsung saja kita mulai ke analisanya dari BRIS dulu ya. Untuk BRIS boleh kita lihat ya di sini view kita di minggu yang lalu. Pergerakan BRIS akan lebih cenderung naik dulu ya, karena dia pergerakannya tanggung ya di hari Jumat itu. Dia bergerak naik dulu di hari Senin, karena di hari Jumat sudah berhasil reject di support rananya. Dan boleh kita lihat pergerakan BRIS naik ke area resisten 2840, dan setelah mencapai resisten ini dia mulai menandakan rejection. Jadi untuk BRIS sepertinya akan bergerak turun lagi ya, karena memang BRIS menandakan rejection di area resisten 2840. Jadi view saya pada BRIS akan cenderung turun dulu, koreksi lagi ke area support atau area demand kita di 2420 sampai 2540. Jadi pergerakan BRIS menurut saya akan lebih cenderung bisa sideways dulu di atas, sideways, lalu bergerak turun lagi ke area demand-nya. Oke. Untuk pergerakan naik maka dia harus bisa break dulu resisten 2840. Jika bisa di break maka BRIS akan lanjut bergerak naik ke resisten di 2980. Tetapi jika belum bisa break resisten 2840 maka pergerakan BRIS akan lebih cenderung untuk bergerak turun, karena di sini dia sedang koreksi ya, membuat pola pergerakan downtrend. Ini lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan berpotensi turun membuat lower low yang baru. Jadi polanya memang pola downtrend secara second trend-nya. Oke, jadi untuk BRIS view saya masih akan lebih cenderung bergerak turun. Area yang paling bagus untuk beli di area demand kita ya, di 2420 yang ini. 2420 sampai 2540. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry pada BRIS boleh menunggu di area ini jika ingin beli pada saham BRIS. Oke. Jika kita cek secara broker summary BRIS, dari situ AAD tadi cukup bagus ya. Jadi boleh dipantau untuk minggu depan AAD karena memang mulai masuk akumulasi dari bendarnya. Sekian sedikit info saja untuk AAD karena tadi muncul ya. Oke, di sini boleh kita lihat BRIS di hari Jumat tanggal 27 masih distribusi. Boleh kita lihat OD masih buangan walaupun memang asing mulai masuk ya, tapi secara volumenya masih buangan dari OD sebesar 13 miliar. Jadi dengan ini masih ada distribusi pada saham BRIS, jadi masih berpotensi untuk lanjut bergerak turun secara broker summary-nya. Dan juga secara 1 minggu terakhir masih distribusi, jadi dengan ini BRIS masih lebih cenderung untuk bergerak turun. Oke, jadi view saya pada BRIS masih akan turun dulu ke area demand kita di angka 2420 sampai 2540. Jika sudah mencapai area ini maka kalian boleh pantau. Jika nanti ada rejection maka boleh menggunakan trading plan kita di sini ya. Area beli di 2540, stop loss di 2360 dan target cukup jauh di 2840 sampai 2980. Jadi boleh nanti manfaatkan, tunggu BRIS turun ke area demand-nya. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional. Oke, untuk Aman boleh kita lihat ya di sini, dia akhirnya bergerak turun ya. View saya di minggu yang lalu ada 2 arah karena memang berada di area support, dan boleh kita lihat supportnya di breakdown dan Aman bergerak turun dan memang break area demand kita ya.
Nah, di sini trading plan kita tidak valid karena jika teman-teman mengikuti updatean saya tiap minggunya, saya selalu mengatakan jika ingin masuk menggunakan trading plan ini, maka kita harus menunggu suatu candle reject dan pergerakannya tidak langsung drop seperti ini ya. Ada satu candle yang sangat signifikan yang terjadi di hari Jumat dan langsung breakdown area demand-nya. Jadi, trading plan kita tidak valid pada aman karena dia langsung break ya di sini. Pergerakan candle ini langsung drop dengan satu candle, tidak turun secara perlahan sesuai dengan skenario kita ya. Jadi, skenario kita pada saat trading plan ini adalah dia bergerak perlahan seperti ini. Jadi, pergerakan turun perlahan dan tunggu candle reject dan maka trading plan kita ini baru valid untuk di entry. Dan di sini dia langsung breakdown dan memang tidak ada candle reject di area demand-nya. Jadi dengan ini trading plan kita tidak valid. Tapi jika ada yang sudah entry pada aman, maka boleh hold sampai dia di atas 7.800 ya, atau 7.700. Jadi selama di atas 7.700, maka aman masih aman. Aman mineral masih aman ya, sampai nanti bisa rebound kembali. Nah, di sini juga sebenarnya masih uptrend ya, masih dalam pergerakan uptrend. Dan di sini dia sedang second trend ya. Ini tren utamanya naik, sini tren utamanya naik. Lalu di sini second trendnya, sebentar saya cari. Second trendnya di sini sedang turun. Jadi masih ada potensi aman akan bergerak naik kembali nantinya. Asalkan dia bertahan di atas 7.700 ya, karena ini merupakan high sebelumnya. Jika 7.700 di breakdown, maka aman akan terkonfirmasi menjadi downtrend. Oke? Dan untuk aman di sini, boleh menggunakan trading plan kita di sini ya. Stop loss kita di angka 7675. Jika terkena stop loss, maka kalian harus cut loss. Secara pergerakannya di sini, maka aman akan lebih cenderung untuk bergerak turun ke beberapa area di sini. Saya buatkan, saya hapus dulu ya. Pergerakan aman karena baru break support ya di sini. Support di angka 8.700 sudah di breakdown, maka aman. Potensi lanjut bergerak turun, saya tarik menggunakan Fibonacci retracement-nya di sini. Potensi turun ke angka di sini dapatnya 7950. Jadi kira-kira di area ini ya, di area 8.000 sampai 7950, potensi pergerakan turun dari saham aman. 7850 sampai 8100 yang menjadi target turun saham aman. Oke. Jadi untuk aman selama di atas 7.700, maka masih aman sesuai dengan namanya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jangan beli dulu untuk sekarang, di harga sekarang ya. Jangan beli dulu untuk saham aman, tapi tunggu di area demand 7850 sampai 8100 jika yang belum punya barang. Bahkan jika yang belum punya barang, boleh hindari dulu saham ini karena memang ada potensi dia akan lanjut bergerak turun. Oke. View-nya seperti itu, dia akan turun dulu ke area demand, lalu selama capai demand, jika ada rejection, maka dia potensi bergerak naik kembali ke resisten di angka 8.700. Ini menjadi resisten karena sudah di breakdown di hari Jumat kemarin. Oke, view-nya seperti itu beraman, boleh pantau area demand-nya. Untuk broker summary-nya saya tidak terlalu suka ya pada saham aman ini karena jika kita cek ya, bahkan di satu minggu terakhir masih ada akumulasi dari YU. Di hari Jumat, dari sini terlihat YU buangan hanya dengan volume yang kecil ya, tapi dia bisa drop sampai jika kita lihat 6% lebih ya. Jadi di sini YU buangan, tapi secara satu minggu terakhir YU masih punya barang yang cukup banyak. Kemungkinan nanti akan dibeli lagi di bawah sehingga harga bisa bergerak naik kembali. Oke, jadi untuk aman seperti itu, view-nya akan lebih cenderung bergerak turun ke area demand lalu bergerak naik kembali. Asalkan area 7.700 tidak di breakdown. Oke, lanjut ke saham yang ketiga ada Brand. Nah, di sini untuk Brand sangat bagus ya. Dia mencapai resisten di 9450 dan setelah mencapai resisten ini dia mulai reject ya. Jadi ada potensi dia Brand akan koreksi dulu sebelum lanjut bergerak naik. Nah, potensi koreksinya kemana? Yaitu ke area demand kita di 8275 sampai 8700 ya. Sesuai view kita di minggu yang lalu, ada potensi Brand akan turun dulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Oke, jadi view saya pada Brand, potensi turun ke area demand 8275 sampai 8700. Lalu setelah mencapai ini, potensi lanjut bergerak naik kembali karena di sini dia sudah valid membuat pola inverse Saturn shoulder ya. Jika kita buat polanya seperti ini left shoulder,
head-nya, right shoulder-nya di sini. Jadi dia sudah break dari neckline-nya, sehingga ini menjadi konfirmasi secara teknikal dia akan lanjut bergerak naik. Oke, jadi jikapun nanti dia turun, maka penurunannya ini sangat bagus ya, karena penurunannya hanya untuk koreksi saja sebelum nanti melanjutkan kenaikannya. Target kita di 9450 lagi, di area resisten, sampai 9975. Jadi untuk brand di sini saya bagikan trading plan-nya ya. Stop loss di 8200, area pembelian 8700, targetnya di 9450 sampai 9975. Boleh dicatat ya. Selama di atas 8200, maka pergerakan dari brand masih akan cenderung untuk bergerak naik. Jadi selama di atas area ini, maka masih aman untuk melakukan pembelian pada saham brand. Oke, jadi trading plan-nya seperti ini pada chart. Boleh kita lihat mencapai target 1 di 9475, kita akan mendapatkan profit sebesar 8%, sedangkan potensi loss kita hanya di 5%. Tetapi jika tercapai target yang kedua di 9975, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 14%. Jadi trading plan pada brand sangat bagus ya, karena memang konfirmasinya sangat bagus, dan bahkan juga jika kita lihat broker summary-nya sangat bagus juga. Nah, boleh dilihat di sini ya. Sini ada akumulasi. Sini ada akumulasi yang sangat besar ya. Volumenya sangat signifikan, dan bahkan di sini pada saat bergerak turun di sini ada volume yang memang buangan tapi dengan volume yang kecil, lalu dibalas lagi dengan volume akumulasi yang cukup besar. 1 minggu terakhir ada akum dari ZP, 2 minggu terakhir masih sama dari ZP, 3 minggu terakhir, ini brand ya, bukan BRPT, sorry. Ini brand, oke. Nah di sini ya, brand, sorry ya, ini brand ya, bukan BRPT. Nah di sini terlihat ya, brand, sangat bagus. 3 minggu terakhir ada akumulasi dari AK dan ZP yang sangat besar, hampir sama 160 miliar dan 150 miliar, dan juga indikatornya sangat bagus, cenderung hijau mulai dari tanggal 22 November. Jadi sudah 1 bulan terakhir ini ada akumulasi pada saham brand. Dan bahkan pada saat bergerak turun di sini, di tanggal 24, masih ada akumulasi dari asingnya. Nah, dengan ini berarti brand sangat potensi untuk lanjut bergerak naik. Jadi secara teknikal dan juga secara broker summary sangat mendukung brand akan bergerak naik. Jadi view saya masih akan seperti ini ya. Dia akan turun dulu lalu bergerak naik ke target kita. Lanjut ke saham yang keempat ada BRPT. Untuk BRPT jika kita lihat ya di sini tidak sesuai ya dengan analisa kita di minggu yang lalu. View saya dia akan turun sedikit lagi ke area support 795, tapi setelah mencapai support di 815 dia langsung bergerak naik ya. Atau support di angka 820 ya. Setelah mencapai support ini dia langsung bergerak naik. Nah, menariknya di sini untuk BRPT dia sudah mencapai resisten di 910 ya. Dan pas di area resisten ini untuk closingnya di hari Jumat kemarin. Jadi untuk BRPT ada potensi pergerakannya dua arah ya, karena untuk sekarang masih di area resisten, pas di resisten 910. Jadi view-nya bisa turun dulu ke support 820 lagi, atau langsung bergerak naik. Atau langsung bergerak naik ke supply 945 sampai 980. Untuk bergerak naik ke area supply, maka dia harus bisa break dulu resisten di 910. Jika kita lihat secara broker summary seperti yang tadi ya, BRPT sudah kita lihat ya. Nah, di sini BRPT 3 minggu terakhir kurang bagus ya. Ada buangan dari RX, tapi 2 minggu terakhir di sini ZP akumulasi ya. 1 bulan terakhir dari tanggal 27, oke, terlihat netral saja untuk volumenya. Jadi secara broker summary pada BRPT cukup bagus ya, bisa dikatakan cukup bagus. Dan juga secara teknikal mulai ada konfirmasi akan lanjut bergerak naik. Oke. Jadi view saya di sini pada BRPT akan lebih cenderung bergerak naik ya, karena jika kita lihat volume candle di sini sangat mendominasi ya. Mendominasi untuk bergerak naik. Jadi view saya pada BRPT akan lebih cenderung bergerak naik di minggu depan. Jadi view saya BRPT akan mencapai area 945 sampai 980 di minggu depan. Jadi boleh nanti pantau resisten 910 ya. Jika bisa di breakout, maka teman-teman boleh entry buy pada BRPT dengan target di 945 sampai 980. Tetapi jika tidak mampu di breakout, maka BRPT berpotensi turun lagi ke support di angka 820. Jadi view-nya ada dua, tapi view saya di sini ya, saya tulis ya, view saya cenderung bergerak naik. Oke, jadi boleh pantau saja resisten di 910 atau 910.
Oke, lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir ada PTRO. Oke, untuk PTRO sangat bagus ya, masih dalam pergerakan uptrend yang sangat bagus dan juga tanggal stock split sudah semakin dekat. Ini kayaknya diubah ya kalau nggak salah ya. Harusnya tanggal 30 Desember, hari Senin, tapi di sini jadwalnya ubah lagi menjadi tanggal 3 Januari 2025. Jadi nanti boleh dicek lagi dan di-share di kolom komentar supaya nanti teman-teman yang lain bisa mengetahui kapan jadwal stock split pada PTRO ini. Jika nanti ternyata memang benar di tanggal 3, maka pergerakan PTRO masih akan potensi bergerak naik ke target kita di angka 29.825. Jadi target kita ini ya, di 29.825 yang menjadi target kita secara Fibonacci jika break resisten 27.800. Jadi target ini saya buatkan di minggu yang lalu dan memang belum hit ya di sini. Jadi ada potensi memang PTRO akan lebih cenderung sideways dulu ya. Sideways dulu di area ini menjadi support karena sudah di breakout ya, sorry. Ini menjadi support dan ini ATH ya, sorry. Target kita. Oke, jadi ada potensi pergerakan PTRO akan lebih cenderung bergerak sideways di area support 27.800 sampai target kita di 29.825. Jadi sambil menunggu tanggal stock splitnya nantinya, maka kemungkinan pergerakan PTRO akan di area ini ya. Jadi boleh turun dulu ke support lalu naik lagi ke target kita. Jika nanti break support 27.800, maka PTRO potensi turun kembali ke area demand kita 27.000 sampai 24.000. Oke. Jadi boleh pantau area support di 27.800. Jika di breakdown maka ini support ya. Jika di breakdown maka PTRO potensi koreksi lagi ke area 27.700 sampai 24.700. Jika kita lihat secara broker summary pada Petro ini, oke, ternyata Petro ini diikuti dengan distribusi ya, walaupun dia mulai bergerak naik di sini, tapi ada distribusi. Nah, kemungkinan di sini bandarnya akan taking profit dulu, lalu kemungkinan buy lagi setelah stock splitnya terjadi ya. Nah, di sini terlihat rata-rata yang akum dari retail atau dari lokal dengan volumenya yang paling banyak dari SQ dan XL, kemudian jualan yang paling banyak dari asing DP, ZP, dan KK. Jadi ada potensi memang pada PTRO akan koreksi dulu ya, karena memang sudah mulai dekat dengan target di area 29.000 sampai 30.000. Oke. Jadi pada PTRO sebaiknya hindari dulu sampai nanti terjadi stock splitnya ya. Oke. Kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.